أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أمره إذا أراد شيئا يا الله أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, bismillah. Saya persilakan sekarang Mas Toto sama Mas Sabrang untuk mengantarkan Mas atau Bapak Indra Safri maju ke depan. Leto juga harus maju kalau lengkap, karena Leto memberi satu lagu yang dihibahkan kepada kesebelasan Garuda Muda U19. Mas Toto, saya mohon maju ke depan. Kiai Haji Tohar, ya. Toto Raharjo, Ketua Politbiro Partai Komunis. Monggo Mas Indra, Mas Sabrang, Patup, Ari, Dedot, bapak-bapak yang lain yang sudah hadir mohon juga langsung maju ke depan. Ya, mari. Sabrang, Mas Toto, bismillah. Ya. Oke, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini Mas Indra duduknya sampai yang enak saja, gimana? Tidak usah harus seperti saya, yang enak aja. Sebagaimana saya nonton U19 di Kridosono ya, di Papua juga saya kurani wong lawas bajingan. Amin kleru Kridosono wele nesu. Saiki nesuwan ya. Ngomong waduh macet dalane ning Jakarta mulih ndarani anti Jokowi to. Wah jan saiki angel tenan arep ngopo-ngopo iki. Arep gawe kotak-kotak guru mangsane ngene, arep gawe ora kotak-kotak mangsane ngene ya angel tenan. Ming kliru Kridosono lho. Monggo Pak Mustofa ya kleru terus nek ngomong kae. Pak Mustofa sekalian dong maju ke depan. Mana Pak Mustofa Yasin? Bapak tamu yang lain saya mohon juga dengan segala kerendahan hati kalau bisa diajak ke depan. Mas Indra, ini kan teman-teman semua sudah tahu ini bahwa panjenengan mau ke sini, termasuk juga anak-anak ya, anak-anak Ivan Dimas, terus Ilhamuddin, terus dan lain-lain ya. Ada 1-2 halangan, tapi tidak apa-apa, teman-teman ini kita masih punya waktu panjang, kita masih punya peluang-peluang yang panjang. Mari Pak Mustofa. Pak Mustofa dulu kenapa jalannya agak lamban, karena dulu terlalu main bolanya terlalu giring bal malah dia digiring bal ya. Iya Mustofa, silakan. Oke. Kowe kiper. Tenek, oh iya. Apa. Berarti bolanya ndak akan mau datang to kowe. Apa gak kiper kaya ngono aku gak delok kowe. Oke, gimana cara saya mau mulai? Malam hari ini Pak Indra, kita bukan apa-apa, kita ini mau cari ilmu dari panjenengan. Karena teman-teman wacananya begini.
U19 itu ada beberapa substansi yang bisa kita pelajari, dan itu terjadi, U19 terjadi di bidang pertanian, di bidang militer, di bidang agama, di bidang segala macam. U19 adalah anak yang orisinal Indonesia, yang lahir dengan keyakinan Indonesia dan tidak berkiblat kemanapun kecuali Indonesia, kan gitu. Oke, nanti kita akan berdialog. Sebelum saya berikan kepada beliau, Brang, ada sesuatu yang dikemukakan, Brang, sebelum Mas Indra? Rama. Apa gini ya, supaya Mas Indra santai dulu, tolong bu kopi, bu teh ya, aku tak manja ya. Kopi, aku air putih gitu. Jangan karena aku sing njaluk kopi iki. Iya, serah apa lah, sok-sok ngono kuwi lah ya dunya iki ya. Ngoper tiba. Nek ning warung kae nek bareng-bareng kae nek wis arep bali kan apa-apa ngene kabeh. Ben rumangsane njupuk dompet, ya. Ning kok liyane kok ora ono sing ngene iki ya. Akhire ya. Oke. Mbok sak lagu Leto sik ben Pak Indra next. Karena Pak Indra selama ini kerjasama dengan Leto, dan nanti Sabrang bisa cerita sedikit-sedikit, Pak Indra juga sedikit, supaya juga ada transisi dari tadi itu selawatannya orang-orang frustrasi, Pak, ya. Selawatan mereka stres, ya toh, maka mereka selawatan. Serah apa ngaku ngono wae, ya toh. Supaya orang yang frustrasi merasa ada temannya, gitu loh. Padahal Anda sebenarnya kan tidak frustrasi, meskipun memang diam-diam frustrasi, ya. Satu nomor dulu dari Leto ya, Pak Indra ya. Ini Mas Guntur, sebelahnya Pak Indra ini, dia psikolog, psikolognya, dia sing bagian ngurusi mentale bocah-bocah U19. Jadi nek kowe kira-kira rada ra ketho mentalmu, kena diureni ya. Iki pasien semono kae. Oke banget pasien iki. Mas Guntur lanjut. Asitil ora ini ketara tau nek kado. Pasien iki. Kayak banget niku udah konsultasi. Ora iso. Angel. Oke, Brang, silakan Brang disapa. Sabrang sedang sakit kakinya ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, yang luar biasa inisiatifnya. Lagu 19 sudah pada denger semua bulan lalu, dan langsung cekatan di YouTube, di Forshare, Rapid Share, arek-arek kita kurang ajar ini. Maksudnya saya dengerin buat temen-temen yang malah tekan ngendi-ngendi. Tapi ya wis ora apa-apa, sudah terlanjur. Memang lagu itu seperti yang kita rencanakan dari awal untuk U19. Nanti kita akan kerjasama dengan salah satu provider agar lagu itu terdengar di mana-mana, dan hasilnya hak Leto 100% diberikan U19 karena iso ewangi-ewangi neng lagu ya. Nek ewangi-ewangi melu bal-balan malah ngerusak mesti. Kita kan bukan pemain bola, bapak yang pemain bola dulu pernah. Ya. Cara percaya diraba garse, pateng prentol kaya ra karuan men. Kita cuma pemain winning 11 lah maksimal. Nanti kita akan cerita lebih banyak lagi. Neng ono kewajiban kon nyanyi lagu apa sah? Ya mana karepmu tuh. Sing iso apa kowe? Sebelum tiba waktu senja, ku genggam tanganmu dan bertanya, apakah bisa kau membawa rasa yang engkau punya selamanya tentang kita dan tentang cinta, tentang janji yang kau bawa. Jika nanti saat kau sendiri temukan ku di fatwa hatimu,
teman-teman semua. Ini bedanya orang sakti dengan orang yang nggak terlalu sakti ya. Saya sekian tahun yang lalu, tahun piro memang lawen. Nah, saya itu sudah diberi fisik bahwa kelak Leto itu akan berhubungan dengan sepak bola. Loh ya tenang toh kisah ini terjadi toh. Ngono ya lah. Iya, jadi aku wis ora perlu udah tahu tadi begitu Leto membikinkan lagu untuk U19 itu saya udah nggak terlalu kaget itu karena enggak. Jadi tahun berapa? Tahun 2008 itu Leto membikin kompetisi untuk tingkat SD. Temanya itu sportivitas adalah jantungnya keadilan. Oh piye iki? Ampuh to iki. Jadi intinya bukan urusan menang kalah sepak bola ini. Tapi urusan dia berhubungan dengan banyak orang. Nggak bisa bal-balan ning wong siji kuwi ra iso. Nah, pada waktu itu pialanya itu banyak sekali, itu apa namanya apa aja ya, yang jelas nggak ada pemain terbaik itu Rono. Yang ada adalah tim yang bekerja sama baik, tim yang paling sportif, tim yang paling didukung oleh lingkungannya, tim yang paling apalagi ya, tim yang paling berat perjuangannya. Karena apa? Karena nggone adoh. Nah, jadi itu jauh, itu dia harus jalan kaki lah, macam-macam gitu dan sebagainya lah. Saya kira saya tadi baru mengingatkan ke Sabrang gitu, inget nggak kamu? Ternyata sampai sekarang Pak Safri tidak diceritain itu ya rada parah. Sabrang ini rada parah dalam soal itu gitu loh. Oh, itu sejarah nih, sejarah yang tiba-tiba kamu dipertemukan Pak Safri itu ya dari situ itu. Gitu. Jadi loh iki ada nyeneni ya. Itu loh. Nah, maka dari itu akhirnya udah Brang. Tugasmu berikutnya adalah memperlihatkan dokumentasinya itu ke Pak Safri. Itu bukan pekerjaan main-main itu, gitu loh. Nah, silahkan nanti Pak Safri menanggapi apakah kegiatan itu malah saya membayangkan cacah U19 ki ya nonton film kuwi ngono lho. Dokumentasinya ditonton mesti dong guyu makelen mesti kuwi. Saya kira itu Cak Nun, saya ngingetin Sabrang itu. Nanti di review sedikit, yang diselenggarakan di Banjarnegara itu adalah turnamen sepak bola SD sekabupaten dan tempat bukan sekabupaten, kecamatan. Tetapi peristiwanya tidak kalah dengan peristiwa-peristiwa nasional karena dukungan masyarakat luar biasa. Supporternya nanti gue beduk masjid kayak. Sak kecamatan tapi sak kabupaten datang. Ya, jadi yang nonton seluruh kabupaten, bupatinya tidak dikasih tahu bahwa bupatinya datang dan minta dilibatkan. Itu yang benar tuh gitu hidup itu, ya. Jadi bupatinya yang datang meminta dilibatkan. Jadi masyarakatnya yang menumbuhkan, bupatinya yang melu nyirami kan gitu. Oke, itu nanti kita ceritakan secara khusus. Wis saiki diseret nang mburi jen wong loro dibisu ta kowe cah. Ora cerita karo Pak Indra nanti. Dan itu wis tak pokoke kudu piye caranya Pak Indra dapat dokumentasinya gitu. Ya harus lihat Pak Indra gitu loh. Karena Pak Indra juga sebenarnya ke desa-desa ke seluruh Nusantara mencari benih-benih Indonesia orisinal itu. Oke teman-teman sekalian, tepuk tangan untuk Pak Indra, tepuk tangan untuk Mas Guntur. Nanti kita nyanyi lagi dan seterusnya. Sekarang kita persilakan Pak Indra memberi pengantar dan ada rezeki ini sebelum beliau menjelaskan. Seharusnya kan pertemuan kita cuma sekali ini. Ini sekarang jadinya pertemuannya 2 kali meskipun yang kedua belum tahu kapan. Kenapa kok bisa 2 kali? Nanti setelah Pak Indra menceritakan nanti saya akan jelaskan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan perasaan saya dulu. Gak pernah terbayang, apalagi kalau saya flashback ke belakang, saya lagi mandi di sungai Cak Nun. Gak pernah terbayang ketemu dengan Cak Nun. Kami pernah melihat beliau saat pertama kali, saat kejatuhan Presiden Soeharto waktu itu. Jatuhnya Presiden enggak, bukan, saya kira betul Pak Syafri. Memang Cak Nun juga kejatuhan, kan udah benar. Betul. Benar itu Pak Syafri, enggak salah. Iya. Saya lihat di TV ada Gus Dur yang dibimbing, terus ada lagi Cak Nun yang seperti sekarang. Saya berpikir waktu itu, oh boleh ya orang rambut gondrong masuk istana gitu. Setelah itu saya coba mencari siapa sih yang rambut gondrong itu gitu. Dan alhamdulillah ketemu pertama tanggal di Hotel Universitas Negeri Jogja, tempat kami menginap. Beliau alhamdulillah hadir di situ. Disitulah pertama kali kami bertemu langsung dan bersalaman, dan itu menjadi awal dan hadir di sini, dan apa yang kami rasakan sungguh sangat membuat kami menambah yakin untuk bisa meloloskan tim nasional U19 ke Piala Dunia. Kenapa? Kehendak Tuhan kami nggak tahu, tetapi yang jelas selalu saja kami dipertemukan dengan orang-orang baik. Pertama, official, 10 official inti, beragam latar belakang. Yang sama Mas Guntur pun saya nggak tahu kapan kita ketemu, kok bisa ketemu. Termasuk pemain juga, dari Sabang sampai Merauke, kok bisa dia berkumpul dalam satu wadah yang sekarang menjadi tim nasional U19. Dan orang-orang itulah sekarang berkumpul, satu visi, satu keinginan, satu niat, satu doa, bagaimana bisa mengangkat harkat martabat bangsa lewat sepak bola. Ditambah lagi ketemu dengan beberapa orang yang selalu menguatkan kami, termasuk Cak Nun yang kami anggap menambah keyakinan kami untuk bisa berbuat lebih baik. Mungkin sedikit kami mau menyampaikan kenapa sih tim nasional U19 ini bisa seperti sekarang. Pertama, mungkin awalnya keyakinan kami. Kami yakin sekali Indonesia ini adalah negara yang sangat besar di semua sektor, termasuk sepak bola. Kami diuji oleh Tuhan waktu itu 2011, yang dari ujian itu muncul evaluasi, di mana tahun 2011 kami hadir di PSSI, diberi tanggung jawab untuk membentuk tim nasional
U16 mengikuti kualifikasi Piala AFC di Thailand. Kita disodorkan pemain oleh PSSI, federasi saat itu, berjumlah 65 orang. Kami latih selama 2 bulan, termasuk saat itu juga ada Ramadannya. Kita berangkat ke Thailand. Alhamdulillah kita gagal total di situ. Itulah titik awal kami melakukan evaluasi. Saat itu belum ada Mas Guntur, hanya 3 orang waktu itu, karena PSSI waktu itu memang hampir semua tim mungkin bahwa sepak bola itu hanya bisa diselesaikan oleh segelintir orang. Ada kami, ada Coach Jarod, ada Coach Nur Sailan. Waktu itu di media massa dan di jaring sosial dibilangnya trio jin, Jarod, Indra, Nur Sailan. Tapi memang tidak cukup hanya jin yang menyelesaikan sepak bola Indonesia. Setelah itu baru kami evaluasi itu pemain semua. Rupanya titik permasalahan kenapa kita tidak berprestasi selama ini, saya mau singkatkan saja. Satu, tidak adanya kejujuran. Kejujuran apa? Kejujuran dalam memilih pemain. Dari 65 pemain yang disodorkan kepada kami waktu itu, yang bertahan sampai sekarang hanya 1, Hargianto. 62 orang tereliminasi. Kami maju dengan presentasi ke PSSI. Di presentasi itu kami canangkan tim nasional U17 setelah itu, karena kita mulai dengan 17 setelah 16 gagal, menuju Piala Dunia tahun 2015 dengan target 2012 mengikuti event-event. Kita juara 2 kali di Hong Kong. Itu cikal bakalnya, tetapi tidak ada ekspos media, tidak ada sponsor, tidak ada tur Nusantara yang disiarkan oleh TV, tidak ada duit yang miliar-miliar. Kami makan nasi bungkus, kami pernah tidur di masjid, kami pernah tidur di hotel yang tidak berbintang. Dua yang kami minta ke PSSI waktu itu. Satu, kami nggak mau lagi mengelola tim nasional secara tradisional. Jadi di dalam Cak Nun bilang sampai sekarang dukun nggak ada, tapi tim nasional 19 nggak minta ke dukun dia. Yang kedua, kami nggak mau lagi bikin tukang tendang bola, karena tukang tendang bola udah sangat banyak di Indonesia. Kami ingin bikin pemain-pemain yang profesional, yang satu saat dia jadi idola bisa jadi panutan orang banyak. Itu persyaratan ke PSSI waktu itu. Kalau PSSI mau itu, target yang kami canangkan, 1, juara AFF. Yang kedua, lolos Piala Asia. Yang ketiga, lolos Piala Dunia. Dengan kerja benar, ikhlas, jujur, 2 target tercapai. Setelah 23 tahun Indonesia tidak pernah mengecap 1 gelar pun. Juara AFF. Alhamdulillah. Dalam hitungan bulan, 1 bulan lebih kurang, lolos Piala Asia. Dan dia kalahkan orang yang 12 kali pernah juara Asia, Korea Selatan.
Makanya sorotan lampu ini mengingatkan saya suasana saya meluluh lantakkan tim nasional Korea Selatan. Satu lagi yang belum tercapai, yang akan kita wujudkan di Myanmar nanti, yaitu lolos Piala Dunia. Amin ya Allah. Tidak mudah memang, tetapi kami ofisial lain berserta pemain tidak pernah sedikit pun tidak yakin itu bisa tercapai. Dengan keyakinan itu kami bekerja setiap hari, berlatih setiap hari untuk mewujudkan itu. Pertama harus yakin, kedua kami bekerja cerdas. Kami tidak lagi sendiri, kami didampingi oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Kita punya mental coach Guntur dari Universitas Gadjah Mada, kita punya dokter tim, kita punya fisioterapi, kita punya pelatih penjaga gawang, kita punya pelatih teknik, kita punya tim match analyst yang membantu kami. Ada sekitar 15 tim yang saling membahu, yang saling satu niat tadi, yang bekerja setiap hari memikirkan bagaimana kita bisa lolos ke Piala Dunia. Insya Allah program sudah berjalan sekitar lebih kurang 6 bulan. Kerja cerdas tadi kami terjemahkan dalam bentuk periodisasi persiapan tim nasional U19 menghadapi Piala Asia, dibagi 3 tahapan. Tahap kedua sekarang, tahap pertama selama 2 bulan kami di Batu hanya untuk meningkatkan kondisi fisik. Di situ kami mau, mungkin kalau mendengar sekarang ada Sahrul namanya anak Ngawi yang orang tuanya memetik daun teh di Gunung Lawu ya. Jadi ada program namanya hari Rabu, setiap Rabu itu cross country. Itu lari jarak jauh di semua gunung yang ada di Kota Batu. Ada Panderman, Coban Rondo, ada lain-lain gunung. Setiap Rabu itu kita melakukan cross country. Saya karena kasihan melihat mereka, saya tanya Sarul, Rul kamu nggak capek Rul? Jangankan gunung Panderman coach,